ada sekelompok orang berkumpul, itu namanya rakyat, lalu memutuskan, membuat kesepakatan, musyawarah, gimana nih kita cari orang ngurusin kita nih, kira-kira gitu kan, kayak Pak Kades kan gitu. Masyarakat sini memutuskan, masih ada Kades nih ngurusin kita nih. Jadi kalau Pak Kades didatangin kagak ada di rumah terus, pasti kita ganti Kades, ya betul Pak Kades? Dia ngapain? Kok kita nyuruh orang ngurus kita, kok dia nyuruh ngurus dia? Enak aja loh kita gitu. Tujuan pejabat itu. Jadi siapa yang mau jadi pejabat paling tinggi, dia harus bekerja melayani yang paling banyak. Kalau Anda nggak mau melayani orang, jangan jadi pejabat. Jadi bos aja loh. Jadi kalau itu apa yang diutamakan dalam sebuah negara? Anda harus punya pemerintahan yang betul-betul mengadministrasi keadilan sosial, dan semua itu akan ditambahkan. Dia pasti salah satu menjalankan birokrasi termasuk transparansi. Hari ini kan kita bayar pajak, kita nggak tahu duit kita dipakai di mana. Nah, ini cerita ya, jangan dikeluarin ya, jadi ditutup kali ini. Aku ini udah cukup kuliahnya, nggak usah kuliah lagi. Udah cukup kuliahnya, udah lulus aku nih. Jadi nggak usah nanti dipotong-potong keluarin lagi. Ya motong masuk penjara, tetap gua nggak bebas juga, masuk juga saya. Ya udahlah, tapi udah pengalaman, tapi itu juga seizin Allah kan. Ibu saya selalu bilang, lu kalau nggak masuk, nggak ada kehidupan hari ini loh. Wah, saya ngomong gitu katanya. Hikmah terbesar. Kamu beruntung. Benar juga. Kalau nggak masuk saya nggak belajar main golf. Coba kalau belajar musik, coba bayangin kalau kemarin saya terpilih jadi gubernur. Kita berpikir pakai cara logika. Terpilih jadi gubernur, tambah sombong, tambah berani, tambah keras. Pistol dikasih dua lagi dari polisi. Ada suratnya lagi. Itu jangan-jangan nembak orang kita. Nah, tapi gue bilang nggak mungkin. Ada jenderal yang nembak orang juga, jangan nembak anak buah. Jadi kita pikir nggak mungkin, bisa terjadi. Kalau sudah emosi kan, sudah emosi bisa terjadi. Jadi semua itu untuk kebaikan kita. Kita jalanin menerima. Saya diajari dari guru agama Islam saya itu, arti Islam salah satu kan berserah. Betul ya Pak? Ya udah, nerima. Orang Jawa paling bagus, nerima aja udah, jalanin. Nggak ada implementasi, semua akan otomatis. Nanti saya mau ngomong apa, saya lupa. Pajak, saya contoh gitu ya. Soal pejabat ini, saya dulu, ini dulu zamannya Orde Baru dulu, bukan zaman sekarang. Dulu, saya naik pesawat nih, kan dulu kan saya di Belitung usaha bolak-balik Jakarta. Ketemu kepala pajak di kampung saya nih. Kurang aja nih kepala pajak. Nanti nunggu pesawat, terus bilang, lu naik pajak, naik pesawat terus ya? Bayar pajak kok nggak bisa? Aku digituin. Oh masuk ya, gue periksa loh. Zaman dulu kan aku belum kuliah di Makobrimob kan, apalagi pengusaha kan, langsung gue balas gini, lu nggak ngerti luar pajak lu, otak lu taruh di mana? Nah itu ahokin dulu tuh. Otak lu taruh di mana? Gue naik pesawat terus ngurangin pajak tau nggak? Gue bilang, karena masuk biaya kan. Sekarang mau tanya lu jadi pejabat naik pesawat terus, duit dari mana lu? Gaji lu gitu kecil, nyolong lu ya? Gitu kan? Itu masih pemahaman nenek lo. Itu kan jadi kan nambah musuh kan. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi, bahwasanya kita melihat di sana tadi ada Pak Ahok yang sedang berbicara di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masyarakat, warga yang ada di sekitar di sana, dan warga di sana sedang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ahok. Nah kita lihat Ahok bagaimana pernyataannya tentang kepemerintahannya saat ini teman-teman. Nah dia mengatakan bahwa kita melihat bahwa Ahok ya, yang disebut Tahaja Purnama, yang disebut Ahok yang menjabat sebagai komisaris utama di Pertamina waktu tahun 2024. Nah, karena fokus berkampanye untuk pasangan calon nomor 3 Ganjar dan Prabowo Mahfud MD telah melontarkan sejumlah pernyataan ya kontroversi soal Presiden Jokowi. Apa saja pernyataan kontroversial tersebut, apa yang disampaikan Pak Ahok saat itu teman-teman? Nah, melihat bahwa pernyataan tersebut muncul setelah tersebar video pendek yang di media sosial. Dalam video tersebut Ahok awalnya mempertanyakan kinerja wali kota Solo ya, yaitu Gibran Raka Buming Raka dan juga ayahnya Presiden Jokowi. Nah ini adalah sebuah kritikan kepada pemerintah dan komentar kritikan yang dilemparkan atau yang dilontarkan oleh Pak Ahok atau Tahaja Purnama. Nah dibahas di media sosial ya. Sedangkan saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama jadi wali kota? Itu pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Ahok. Nah, itu kata Ahok ya.
kita melihat bahwa setelah itu Ahok lalu mempertanyakan kinerja Jokowi itu. Ya, terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah, kita bisa berdebat itu soal saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum, kata mantan gubernur itu DKI Jakarta. Nah, dua, ya disebut bansos Jokowi hanya di zaman pekerja, hanya ada di zaman kerajaan. Nah, di sini Ahok juga menyindir ya praktik pemberian bantuan sosial atau bansos yang sedang dilakukan pemerintahan Jokowi. Ya, Ahok menyebut bantuan sosial itu hanya di zaman kerajaan. Ya, bantuan sosial itu hanya ada di zaman ya kerajaan ketika rakyat meminta belas kasihan raja. Ya, raja menentukan siapa yang ingin ya dibelas kasihan. Ya, kata Ahok dalam pidato itu di deklarasi Ahok untuk Ganjar Mahfud di rumah aspirasi relawan Ganjar Mahfud di Jakarta tahun 2024. Nah, selain itu Ahok juga menyebut ya negara Indonesia didirikan untuk menciptakan keadilan sosial, bukan memberi bantuan sosial. Nah, teman-teman, oke. Ya, Ahok menyebut konsep itu berasal dari proklamator Indonesia yaitu Soekarno. Betul, teman-teman. Negara ini didirikan jelas ya oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan mewujudkan bantuan sosial. Nah, ini apa yang disampaikan Pak Ahok ini adalah sangat kontroversi, apa yang diprogramkan oleh Bapak Jokowi waktu dia masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia waktu itu. Nah, itu pernyataan Ahok. Nah, selanjutnya ya dia menyebut Jokowi adalah temannya. Nah, di acara yang sama Ahok mengutamakan bahwa Jokowi akan selalu menjadi teman. Ia pun sempat pernah diajak untuk meninggalkan Jokowi pada pemilu tahun 2019, namun ia menolak. Nah, tahun 2019 ketika adik perempuan saya ya yang kandung meminta saya mendukung Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi. Ya, istilahnya bagi dia meninggalkan ya saya masuk ke tahanan, padahal polisi jaksa di tangan kuasa beliau. Ya, para Ahoker datang pada saya mau meninggalkan Pak Jokowi. Saya tulis secara kertas, friend is always loyal, kata Pak Ahok waktu itu. Nah, teman-teman, ini sangat tegas ya, dan Ahok juga orangnya konsisten dan komitmen juga, teman-teman. Dia selalu mengingat tentang pertemanannya juga kepada Jokowi dan dia selalu ingat hal itu. Namun bukan berarti beliau juga selalu mendukung apa yang menjadi program Pak Jokowi. Bahkan katanya dia juga berteman sama Pak Jokowi, namun kinerja Jokowi juga dia bisa protes atau kritik juga karena melihat bahwa ya program bagi-bagi bansos itu hanya dilakukan di zaman kerajaan. Nah, sementara Indonesia bukan zaman kerajaan, kita adalah keadilan. Artinya ada satu proklamasi yang harus diaplikasikan kepada rakyat. Namun sampai saat ini itu terus dipelihara ya. Yang saat ini bahkan Wapres juga kerjanya hanya untuk bisa bagi-bagi bansos juga, teman-teman. Nah, banyak yang berikan komentar bahwa ya taunya bagi-bagi bansos, bagi-bagi bantuan. Nah, orang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, teman-teman, itu salah satu pernyataan atau lontaran Ahok yang disampaikan di dalam video yang disebutkan tadi, bahwa menyatakan bahwa kita sebagai pemerintah, pemimpin adalah kita harus bisa menjadi pelayan ya, bukan menjadi bos ya. Artinya dia memiliki hati sebagai pelayan. Ahok sangat luar biasa dan semoga beliau ini akan segera diangkat menjadi pemimpin tinggi ya, baik dalam kategori kepemimpinan ke KPK ataupun ke kepresidenan nanti di tahun 2029 yang akan datang, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, sekian saja dulu untuk informasi yang kita sampaikan pada saat ini. Sampai ketemu nanti di video selanjutnya. Salam NKRI harga mati.